Joko ada ke SPN. Ya, sambil nunggu Pak Joko, ini ada yang menyampaikan orasi. Mahasiswa yang ikut turut serta bergabung dalam aksi aliansi sejuta buruh. Hidup mahasiswa! Hah? Ya, silakan. Singkat padat. Lapar nih, lapar mau makan. Singkat padat ya. Oke, terima kasih Bang atas kesempatannya. Mana kan tuh? Merdeka! 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 Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup mahasiswa! Oke. Pertama-tama, terima kasih karena sudah diberikan kesempatan untuk berbicara. Saya Bung Jack dari Timur Indonesia, Negeri Matahari Terbit, tepatnya Kepulauan Keng Maluku. Saya rasa kehadiran saya sebagai anak Timur, anak muda Malaysia hari ini sampai malam ini jelas. Kehadiran kami di sini tetap kita support, dukung dengan gerakan sejuta buruh, dengan sikap dan tuntutan sampai malam hari ini jelas. Kita melawan para elit-elit yang hipokrit. Sepakat? Sepakat kawan-kawan bahwa elit-elit ini adalah kumpulan para hipokrit? Sepakat? Mereka adalah kumpulan para hipokrit yang hanya bisa bermain kata-kata, kawan-kawan. Memasuki 10 tahun kepemimpinan yang mulia Paduka Insinyur Joko Widodo menunjukkan bahwa negeri ini hanya semakin kacau balau, kawan-kawan. Semakin menegaskan bahwa negeri ini hanya milik para oligarki, kawan-kawan. Semangat! Dua produk undang-undang terbaru Omnibus Law dan IKN menunjukkan bahwa semakin kuatnya kekuatan oligarki terhadap bangsa ini. Ada tugu Monasnya kelihatan. Undang-undang Omnibus Law dan juga IKN semakin tunjukkan bahwa ini adalah rezim yang hanya tunduk kepada oligarki. Lantas, di mana kehadiran negara? Konon katanya Indonesia adalah negara berdasarkan hukum, Rechtsstaat, bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka atau Machtsstaat. Tetapi dua produk undang-undang ini menunjukkan bahwa produk itu salah. Indonesia bukan negara hukum, tetapi Indonesia adalah negara berdasarkan kekuasaan belaka. Politik peninggalan penjajah lagi terfiat intera. Politik percobaan hari ini masih dijalankan oleh negara. Ini adalah sebuah ironi. Bagaimana gerakan buruh dipecah, kelompok mahasiswa dipecah, pemuda dipecah. Bahkan kita juga mau dibentukkan dengan aparat keamanan. Ini adalah produk-produk penjajah yang masih ingin dipraktekkan di dalam 78 tahun Indonesia merdeka. Politik divida impera harus kita lawan bersama-sama. Sebagaimana sudah tegaskan, kuat karena bersatu, bersatu karena kuat. Seperti pepatah ataupun PKI yang selalu kami dengungkan di tanah Maluku. Kotor di kuku, rasa di daging. Kalau hari ini kawan-kawan buruh menjerit, kawan-kawan buruh menangis, kawan-kawan buruh berteriak, maka penderitaan itu harus bisa dirasakan oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual. Mahasiswa tidak boleh terjebak dengan ego sektoral maupun kepentingan-kepentingan kampus.
sejatinya adalah calon-calon buruh. Semangat! Hari ini kita hanya dijadikan sebagai baut-baut daripada mesin-mesin produksi, kawan-kawan. Kita belum menjadi tuan di negeri sendiri. Pemerintahan selama ini dari rejim ke rejim hanya menjadi alat untuk menegakkan kekuasaan modal. Kapitalisme begitu mendarah daging, kawan-kawan. Dulu kita mampu mengusir penjajah, tetapi hari ini kenapa kita tidak mampu melawan rejim ini, kawan-kawan? Karena seperti yang sudah disampaikan oleh Insinyur Soekarno di founding father kita, perjuanganku lebih mudah karena aku melawan penjajah. Perjuanganmu nanti akan lebih sulit karena engkau akan melawan bangsamu sendiri. Hari ini kita pernah bermimpi 78 tahun dan menuju Indonesia emas. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Omong kosong. Negeri ini sudah dikapling. Ikan milik siapa kita sudah tahu. Bagaimana menjadi keresahan kami orang Maluku, wilayah perairan kelautan Maluku dan Papua sebagian telah diserahkan kepada investor China. Ini miris dan menyakitkan. Untuk apa kami bergabung dengan republik ini? Kalau kami tidak bisa menikmati kekayaan kami. Bagaimana masifnya kekuatan modal di daerah-daerah industri baru di Halmahera, Maluku Utara maupun juga di Sulawesi Tenggara. Ekspansi perusahaan-perusahaan nikel begitu masif di sana dan hanya memikirkan kami sebagai masyarakat adat. Kami tidak punya pilihan karena kami dibenturkan dengan aparat dan juga internal kami sendiri. Jadi intinya saya mau tegaskan, kita tetap support gerakan buruh. Gerakan ini harus menjadi gerakan yang cerdas. Kita tidak boleh terprovokasi. Karena jelas bahwa ini kita harus pastikan bahwa negara melalui pemerintahan membuka ruang dialog, mendengarkan aspirasi kita juga. Sehingga seperti komitmen kawan-kawan buruh untuk mencabut undang-undang yang hanya menyengsarakan rakyat ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Hasta la victoria siempre. Maju terus menuju kemenangan. Terima kasih. Mengulang, Pak. Pulang ya. Selanjutkan kita panggilnya. Kita lihat sana tuh anteng-anteng semua, teman-teman. Tenang, enggak. Ponaan, piye tuh iki? Wis tenang, iki gebukmu yo aja tenanan, umpama gebuk ketok-ketokan. Alhamdulillah, fungsi keamanan malam ini betul-betul fungsi kepolisian. Tepuk tangan. Apa fungsi kepolisian? Nah, itu kan sudah yang kesekian. Fungsinya adalah menjamin keamanan. Total-totalan itu jumlah nggak kalah. Seluruh Indonesia polisi 400.000. Lah buruh itu 185 juta. Tapi termasuk polisi tentara itu. Jumlah angkatan kerja 135 juta. PNS, TNI, Polri, buruh swasta. Ini sama angkatan kerja udah kamu gaji kok. Coba gajian dia sampai nggak terima, nggak berani pulang dia. Nah, yang kedua fungsinya adalah melayani, terus melindungi, mengayom, apa lo?
Enak siapa lo dhek terus grogi ya. Wis balak-balan lho. Aku kan pengayom. Ya kayak lali. Kepolisian Republik Indonesia, ini undang-undangnya kok. Tapi dari pagi sampai sekarang ngomong undang-undang terus itu. Pegel lah, Pak Ari tadi bawa undang-undang gede banget itu. Mau diapain? Rakyatnya juga sampai budek itu ngarang itu ngetik juga sampai dari ngelen. Gak pakai. Mudah-mudahan malam ini begini. Ada jalan tengah. Ada jalan tengah. Harapannya sama kan? Kalau nggak ada jalan tengah ya pinggir lah. Polisi ini gusu. Jadi jangan dibuat tegang. Pertama jamin keamanan sama-sama. Namanya masyarakat ikut menjamin itu apa? Kamtipmas. Kita juga, saya juga kadang komplain loh, malah Pak Polisi kadang-kadang udah tidur karena capek kerja, kita malah begadang. Semua sudah diceritakan tentang apa? Undang-undang Omnibus Cipta Kerja, P2SK katanya reformasi keuangan, terus tentang kesehatan, diulang-ulang nanti malah bikin lupa, jangan diulang lagi karena semua sudah tahu. Teman-teman juga sudah hafal. Apa lupa? Lupa jangan-jangan. Dalam hati kecilnya nih, kalau ada di sekitar kita ini ada orang BIN, ada orang BAIS, ada orang KSP, saya yakin kenal, kadang-kadang juga ngopi, ketemu sama kita foto. Iya lah. Teman lah. Ribut di sini gak taunya tetangga sebelah. Aduh, rugi. Pas lagi maghriban bareng juga depan belakang samping. Maka Pak Polisi beserta komandan bimbingannya silahkan jamin keamanan bersama-sama. Kami mendukung untuk kondisi ini tertib dan aman terkendali sampai pagi. Siap ya? Siap. Oh kayak begini juga nggak tiap hari loh ya. Anggap aja ini Car Free Day. Ada bebas. Apa bedanya minggu pagi sama malam ini? Ngomong ekonomi loh, teman-teman jajan dari pagi sampai sekarang loh. Masa pengen 5.000? Putaran ekonomi demo ini juga mendongkrak multiplier efek. Ekonomi real. Bis, sewa, motor, bensin, warung, rokok segala macam, kopi itu tadi tuh. Coba kalau nggak ada demo, tukang kopi yang pakai termos itu. Jadi bilang dari sisi positifnya ada. Maka mudah-mudahan pihak istana terutama KSP, biasanya yang nyambut kita itu KSP. Tahu KSP? Apa? Kantor Staf Presiden. Itu yang benar. Tapi kalau dia sampai sekarang nggak pernah ngeles kita, berarti bukan kantor staf presiden. KSP itu sakarepmu dhewe. Itu ya teman, kamu tahu nggak? Teman mau disebutin, nggak enak nanti. Seakrab sama staf presiden. Halo Pak Mul. Pak Mulyono. Jadi kita ini bukan orang lain. Pekerja buruh tugasnya adalah memproduksi barang dan jasa. Gampang. Jangankan mogok, buruh itu sodon aja. Sodon, sodon memperlambat pekerjaan. Terus pusing. Terus pusing. Nah, pemerintah yang harusnya dapat income namanya produk domestik bruto turun.
Dari pagi sampai sekarang ini yang diceritakan itu sedang proses bunuh dirinya secara ekonomi massal di negara ini. Coba kalau upah minimum itu naiknya langsung 800.000 dia. Coba. Berarti dari konsep multiplier efek itu kan pajak 11%. Kamu kira bawa pulang semua? Pajak. Sebelum pajak dari kita, perusahaan bayar pajak. Hidupnya negara ini dari itu. Gak usah ngomongin emas picis Rajobono tambang. Terus udah dientek lah itu. Ini ngomongin dari SDM saja. Sumber daya manusia. Yang jadi polisi lah yang baik, melindungi, mengayomi, mengamankan. Yang tidak jadi tentara, melindungi rakyat dan bangsa negara dari serangan bangsa asing. Gitu. Nah kita buruh, tugasnya bekerja dengan produk. Nah pengusaha tugasnya muterin modalnya. Saya tanya, enak jadi pengusaha apa enak jadi buruh? Kamu pasti bilang jadi pengusaha ya. Kenapa nggak mau jadi pengusaha? Yang ini itu jadi buruh. Begitu masuk kerja akhir bulan kasihan. Walaupun gajinya naiknya kecil. Sakit, gratis. Kalau kesehatan, kalau bayar iuran, enak jadi buruh. Begitu kecelakaan diobati, cacat, nggak kerja, tetap gajian. Begitu meninggal dunia, buruh itu dapat 42 juta. Tapi yang terima bukan buruhnya, udah meninggal. Usianya sama kikiannya itu. Begitu masuk usia pensiun, langsung pensiun. Undang-undang itu yang bilang, namanya undang-undang BPJS, Badan Jaminan apa itu? Nah, kayak gitu. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Top. Bagus, banyak serikat yang dukung, luar biasa. Cuman materinya BPJS, SJSN banyak mengandung pasal setan. Pengen tahu pasal setannya? SJSN nomor 40 tahun 2004. Peserta adalah setiap orang yang sudah mendaftar dan membayar iuran. Nah, kamu mau dapat dari mana? Kalau pengusaha bosmu itu sendiri, ya, kalau perusahaanmu bosmu itu belgedes, gak dapat mas. Yang iur saja sampai indil-indil sampai ondol-ondol. Indil-indil itu 18 tahun masuk kerja. Ondol-ondol itu begitu sudah 40 tahun gitu ya, masuk usia 55 mau pensiun kan? Nggak taunya nunggak proses PHI di closing, nggak dapat. Itu namanya disclaimer. Bisa dapat, bisa tidak. Dapat kalau didaftarkan, bisa betul-betul dapat kalau iurannya didaftarkan. Nah, terus kalau ngomongin negara, peran negara di dalam fungsi tadi pekerja dalam memproduksi barang dan jasa, manfaatnya salah satu untuk keluarga dan untuk negara, termasuk untuk dirinya. Begitu ada resiko-resiko soal itu. Di mana peran negara? Negara iurannya berapa di BPJS? Kita mikir, halo,
Itu bro. Oh, tak kira ketiduran. Masa anteng lah. Semanjang masih ada lemos keliling. Tenang. Tenang ya. Ini salah satu metode healing supaya masing-masing emosinya itu menurun. Komandan polisi kalau perlu nanti istrinya telepon, Pak, jangan galak-galak. Tahu nggak ponakanku itu di pabrik sekarang ikut demo. Oh ya, oh ya, oh ya. Awas kamu nggak polos. Kamu nggak takut. Kamu juga paling takut sama istri. Sama pejabat ini ya, geleng gitu ya, sama istrinya langsung gampang. Disitulah fungsinya kita saling menasihati, mentausiah. Maka akhirnya kemenangan 1 Januari yang kita fungsikan. Bayangkan kalau malam ini ada bentrokan, aku nggak bisa mikir. Besok di pabrik itu nggak kerja, yang dibahas bentrok malam ini. Itu kerugiannya. Itu masuk kerja mau cekrol udah mau antri, ayo buruan tas dulu. Kemarin itu ceritanya gimana sih kok bisa kayak begitu? Tahu-tahu jam 11. Nah itu kalau sejabut ABSR itu, apalagi kalau nanti di asolat mobilnya harusnya jadi 5 cuma jadi 3. Enggak mogok, tapi psikologi membicarakan peristiwa malam ini. Tapi kalau malam ini aman, nggak ada, apalagi ada jawaban dari sana. Besok berangkat kerja, semua pekerja sumringah. Percaya orang. Ya, gimana Om? Kemarin sampai jam 10 langsung kita diterima. Terus, wah sekarang berobat gratis. Kalau BPJS nggak usah pakai kartu, langsung kasih KTP. Karena kalau nggak percaya kamu meninggal dunia langsung 40 juta pokoknya mulai besok. Yang pensiun juga begitu. Pesangon jamin pokoknya nggak usah ribut di PHI lagi, langsung cair. Cair ringusnya gede. Harapan tinggal harapan loh. Kadang-kadang kita harus libur. Diri kita ini jangan terus mentang-mentang sudah ketindas susah kita nggak punya hiburan. Ya kadang-kadang mimpi boleh lah. Jaminan sosial semesta sepanjang hayat. Hari lahir sampai kerja, kemudian tua sampai meninggal semua dijamin oleh BPJS. Badan jaminan apa nanti itu? Oh sama itu lah oleh BPJS. Wah, pertama dengar BPJS itu bingung langsung doa. Oh iya. Dulu zaman Jamkesmas itu, Pak Camat, Pak Bupati gagal. Karena apa? Spending mandatori itu tadi 10% BPD. Sakit ya? Siapa itu? Oh, Pak Inem, Pak Ija. Sudah, rumah sakit, nggak usah ribut. Meninggal dunia, udah sana langsung kubur. Nggak usah ribut, tahlilan, udah ini duit. Ya sekarang begitu ada kecelakaan kerja, temennya ini peserta bukan enggak, untuk saya suruh jamin. Iya, begitu sampai ke UGD, siapa yang mau jamin? Ada serikatnya mah? Enggak ada. Ya ini kamu siapa? Saya temennya. Udah KTP-nya min, enggak mau, nanti saya ketemuan. Aduh. Disitulah bayangan kira-kira pekerja itu dinistakan gitu. Maka kawan-kawan semuanya, Bapak polisi, pejabat yang berwenang, berkompeten, kalau bisa malam ini ada obrolan yang baik enak, itu merupakan bangsa yang betul-betul menjunjung tinggi permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat ini, Pak. Dalam permusuhan, dalam apa mbak lalu
Sebenarnya ingat, cuman begitu jengkel itu ngapalin Pancasila blank. Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, apa? Persatuan Indonesia. Empat, apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permasalahan perwakilan. Ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau dibagi, enggak dibagi-bagi. Nah, makanya kalau melihat aura malam ini, teman-teman udah duduk manis, ada yang punggungnya sudah mulai pegel-pegel, yang mau geletak-geletak. Oh, intinya jaminan Kamtimas terjamin dan terkendali. Nanti kalau ada yang muter-muter keamanan, lapan aman mak, pokoknya aman terkendali. Nah, paling besok subuh bingung. Subuh itu tugas yang paling wah. Nanti dari pengajaran ini nanti begitu ada hukum Archimedes. Nah, sekarang kan dimasukkan, besok itu harus dikeluarkan. Sama kayak Pak Minimum. Jadi pemasukan kalau pengeluaran gak seimbang namanya. Ya, mudah-mudahan yang gedung-gedung yang punya toilet segala macam ramah. Ya, pelayannya eksklusif. Matur nuwun. Alhamdulillah. Nah, dengan situasi ini maka akhirnya perjuangan jaminan sosial semesta sepanjang hayat untuk menjamin kepastian kerja, kepastian penghasilan, kepastian jaminan sosial itu terwujud bersama-sama dengan ajas gotong royong. Gotong royong itu yang bayar terus nggak pernah sakit, yang nggak usah berdoa sakit. Udah jadi BPJS kesehatan aku liur kok pengen sakit toh. Gila. Dia yang sakit menikmati. Gak usah begitu sakit tanyain yang namanya kartu. Orang suruh ngantongi kartu sana sini gak karu-karu. Cukup NIK. Yang sekarang NIK kan nempel di gadget. Gadget itu NIK sekarang. Nah, NIK hubungannya sama NIB, ini biar ngerti. NIB apa? Nomor induk berusaha. Nah, itu nanti langsung linknya ke BPJS, ke pajak pratama, ke WLKP, pajak lapor ketenagakerjaan. Petugasnya bawa formulir. Silakan membayar pajak berapa, uangnya ada berapa, lu sukarela. Begitu juga BPJS juga sukarela. Jadi semuanya sudah otomatis ngeling macam kok. Orang 250 juta itu udah dia catatin satu-satu. Sampai diengkelin tangannya. 100 masuk, besok 500 keluar. Pabrik itu tuh. Mau biasa ya. BPJS gini. Nih, kenapa data BPJS menyebut populasi seluruh pekerja formal 58 juta dikurangi kira-kira 52 juta data BPJS. Kalau nggak benar klik itu websitenya BPJS, kalau salah tuh suek-suek tanggung. Nah, tapi yang rajin bayar cuma 13 juta. Mikir ini termasuk orang ya 52 juta terdaftar itu cuma nama, tapi yang bayar iuran rutin lewat pemberi kerjanya cuma 13 juta. Yang kadang bayar kadang enggak 30 juta. Nah, saudara-saudara teman-teman itu di mana gitu loh, nanti dapat apa enggak? Berarti ada pelanggaran sekitar 70%. Katakanlah 40% pelanggaran BPJS, ancaman pidananya berapa tahun? Berapa tahun? Mana pengalaman? Tanya teman-teman.
berapa tahun ancaman tidak membayar menyetorkan iuran BPJS? 8 tahun. 8 tahun penjara. Ini apa tuman? Enek pengusaha dituntut dibawa ke polisi, disidik, kemudian jatuhin 2 tahun. Pernah dengar apa enggak? Wengi-wengi orang mau jancuk. Nek jancuk malam itu beda actionnya. Weh, jancuk deh, nanti ayo 5 tahun nak ketemu. Asu. Jadi kalimat-kalimat itu bagaimana penggunaan? Gitu loh. Walaupun kalimat bajingan, tapi ketemu teman, bajingan ini yang Malaysia aja. Waduh, beda. Jadi enggak semua kalimat jelek, juga enggak sepenuhnya bisa bagus. Kembali ke BPJS tadi. Pelanggaran ketenaga kerjaan norma, iya, melanggar upah 4 tahun, melanggar pesangon 5 tahun, melanggar BPJS 8 tahun. Dah, besok disweeping kalau pengen bukti. Banyak itu pelanggaran, banyak perampasan. Maka ketika seperti ini dalam soal nasib batinan, Bapak polisi penegak hukum bukannya nggak tahu, dia itu pura-pura nggak tahu. Sama kalau kita nggak punya duit nuntut anak kita, nuntut balam nih, kita pura-pura nggak lihat. Pelo. Begitu ada pelanggaran, wah mau lapor kemana? Ke polsek. Wah bukan di sini mas, sana mana? Di dinas mana? Lah cetok, tidak cetak. Ancaman pidana, apa perlu lapor Satpol PP melanggar upah minimum? Malah lapor Satpol PP-nya. Ini kenyataan. Ini sebuah bukti kalau kaum pekerja begitu ditindas oleh penjahat pemberi kerja itu, begitu juga akhirnya ditambah beban itu, ditindas lagi dengan legalisasi peraturan yang di sana katanya mendengarkan pihak pemberi kerja, keberatan bayar pesangon, keberatan membayar upah minimum, keberatan membayar iuran BPJS, maka akhirnya dikurang-kurangi. Begitu dikurangi, apakah teman-teman yang mendapati harusnya hak pesangon itu langsung tunai? Tetap ribut di PHI yang katanya Omnibus itu mengancam nggak bayar pesangon itu 4 tahun ya. Sudah ada buktinya belum? Yang jelas dari ngomongin outsourcing, PKWT dan sebagainya dari pagi sampai sore itu, kalau perlu itu mau jadi romuso semua gitu. Nggak usah gaji, cuman kalau diromusokan nanti lama-lama buruhnya habis. Oh, makanya dikit-dikit walaupun upah minimumnya ngucil dia harus dikasih lah gitu. Tapi ini semua akan menjadi dikorbankan. Seperti pertumbuhan ekonomi, daya beli dikorbankan. Dia nggak terasa. Sedang pasang lubang kuburan ya masalah sama-sama saya itu maka karena saya juga sore tadi belum makan dan belum kemasukan apa-apa, sudah lansia, keris pegel, saya mau dicoba supaya ganti yang lain lah, yang muda-muda itu modal miso-miso aja kok. Orang situ modal miso-miso, cuman jangan nyebut nama, ada kasus aku. Bila itu aku kembali ke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup bro. Semoga Pak Polisi diberikan kesehatan, amin. Semoga cepat naik pangkat, amin.
gajinya juga ikut naik, amin. Anaknya semuanya lulus sekolahnya lancar, kesehatannya, amin.